Selamat pagi. Ini mungkin hal yang baru bagi Bapak Mama atau Theo semua. Mungkin ada yang merasa terganggu karena mungkin musik. Tapi kami datang ke tempat ini dengan satu kerinduan yang jauh lebih daripada kita dapatkan di bumi ini. Kami melihat bahwa saudara datang pada pagi hari, ada yang mungkin datang jam 4 pagi, jam 2, datang ke pasar ini untuk berdagang, mencari kebutuhan hidup untuk mungkin suami, anak, pendidikan sekolah dan sebagainya, kebutuhan hidup hari-hari. Dan kami melihat bahwa perjuangan, karena memang firman Tuhan katakan bahwa orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Jadi memang itu sangat luar biasa. Tetapi kami datang ke tempat pagi hari ini, saudara mungkin berpikir, ini siapa sih? Ya, Tuhan taruhkan dalam hati kami untuk memberitakan firman Tuhan di pasar-pasar, ya di Pulau Rote. Bahkan saya bangun bersama teman-teman di Kupang. Kami sampai ke berbagai macam pasar di seluruh Pulau Timur. Saudara mungkin berpikir, kenapa orang yang tidak berkhotbah di dalam gedung gereja, berkhotbah di rumah, undang orang KKR, tetapi kenapa berkhotbah di gereja? Saya ingin mau katakan kepada Bapak Mama atau Theo, Opa Oma, semua yang ada di tempat ini, Tuhan Yesus tidak pernah memerintahkan bahwa hanya memberitakan firman Tuhan di dalam gedung saja, tidak. Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan di pasar, bahkan di pinggir laut sekalipun. Nah, saudara kekasih, Bapak Mama, atau semua yang ada pada kesempatan pagi hari ini, kami datang dengan satu kerinduan yang dalam. Ketika saudara berdagang untuk kebutuhan hari-hari, makan, minum, dan sebagainya. Tapi saya ingin katakan bahwa makan minum yang saudara dapatkan itu terbatas. Maksimal kita makan sehat pun maksimal 70-80. Mungkin ada yang berpikir, saya punya orang tua sudah 100 tahun, tapi saya tekankan, itu pun terbatas. Makan minum yang enak, makan minum yang baik, kita sehat, kita bisa bekerja, kita bisa berpikir, kita bisa bergerak, dan menolong orang lain. Tetapi makanan minuman yang kita dapatkan itu pun terbatas. Ya, kalau orang tidak makan sehari, mungkin dia bisa pingsan dan sebagainya. Apalagi 2 hari, 3 hari, bisa mati. Kami datang, ya, tubuh jasmani ini ketika kita tidak makan, kita tidak minum, kita tidak bisa bergerak, bahkan kita bisa mati. Kenapa saudara? Karena memang tubuh ini butuh makanan jasmani. Kami datang dengan satu kerinduan yang lebih dalam lagi, yaitu bagaimana apakah pagi ini jiwamu sudah makan makanan rohani? Apakah pagi hari ini jiwamu sudah mendapatkan makanan rohani? Nama saya Pendeta Gipsilian, saya berasal dari Rote juga. Ya, saya lama di Jakarta dan saya berada di Pulau Rote baru 6 bulan. Saya bangun satu komunitas di pulau ini karena saya menyadari bahwa orang begitu hari-hari ini banyak orang yang hidupnya singkat. Ada yang meninggal di umur yang 20-an tahun. Ada yang meninggal di umur yang 30-an. Ada yang meninggal umur 50-an. Berarti hidup kita ini singkat. Makanan jasmani yang kita dapatkan untuk kita hidup, kita makan keluarga kita. Tapi saya katakan itu terbatas. Maksimal kita 70-80. Sekarang orang 80 tahun jalan pun sudah miring-miring. Ya, ada yang 50 tahun pun jalan sudah miring-miring karena penyakit. Dan saya katakan, apakah pagi hari ini jiwamu engkau sudah berikan makan firman Tuhan? Apakah pagi hari ini engkau sudah berikan makan jiwamu mendengar lagu rohani? Mungkin saudara merasa ini langka, ini belum pernah terjadi di pasar daerah Dela ini. Tapi Tuhan taruhkan dalam hati saya. Saya ada di kota besar, di Jakarta sekian lama tahun. Tapi Tuhan taruhkan dalam hati saya, keluarga besarku di Pulau Rote. Dan saya tekankan, kalau jiwamu engkau tidak kasih makan, engkau tidak kasih makan kebenaran firman, jiwamu engkau tidak mendengar firman, tidak baca firman, engkau tidak mendengar lagu rohani, engkau tidak pernah berdoa, maka engkau sedang menciptakan ketika engkau dipanggil Tuhan,
maka engkau akan berpisah di dalam kerajaan surga. Engkau tidak ada dalam kerajaan surga. Karena orang yang mempersiapkan hidupnya, orang yang memberikan makan minum jiwanya firman Tuhan, membaca, mendengar firman, berdoa, merenungkan firman, dan melakukannya, dia sedang mempersiapkan hidupnya untuk kekekalan. Sekali lagi saya tekankan, hidupmu di bumi ini singkat. Saya ingin tekankan, hidupmu di bumi mungkin engkau katakan, saya punya rumah mewah, jadi saya hidup lama. Tidak, saudara. Tidak, hidupmu singkat. Bahkan orang tua dulu mengatakan bahwa musafir, engkau hanya singgah saja di Pulau Rote. Engkau singgah saja. Engkau jangan berbangga kalau hidupmu ini engkau bercukup, ya cukup dalam banyak hal. Tapi saya katakan hidupmu singgah. Satu kebenaran firman Tuhan yang saya bawakan. Saya mempunyai keyakinan bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus Tuhan. Ketika saudara dalam hidupmu engkau tidak bersandar kepada Yesus, maka hidupmu ketika mati akan berpisah dalam kerajaan surga. Engkau tidak ada bersama Yesus. Yesus katakan, aku mendirikan rumah Bapa di surga, aku sediakan tempat bagimu. Ada satu kebenaran yang saya ingin bawakan bagi saudara. Di dalam Wahyu pasal 21, Wahyu pasal 21, lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru turun dari surga, dari Allah, perhiaskan bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia diam bersama dengan mereka, dan mereka menjadi umatnya dan menjadi Allah mereka. Ia menghapus segala mata air dari mata mereka. Maut tidak ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lalu ia datang di atas takhta itu, dan lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah, karena segala perkataan ini tepat dan benar. Firman-Nya lagi kepadaku, semua telah terjadi. Aku adalah Alfa dan Omega, awal dan akhir. Orang yang haus, kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Barang siapa menang, ia memperoleh semuanya ini, dan aku akan menjadi Allahnya, dia akan menjadi anakku. Tetapi orang penakut, orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, semua pendusta, mereka akan mendapatkan bagian dalam kelautan api atau neraka, dan di sana tidak ada namanya pertolongan lagi di sana. Bapak, Mama, Teo, kakak, adik semua yang ada pada kesempatan pagi hari ini, keluarga besar Pasar Dela, saya ingin katakan bahwa apa yang dituliskan oleh seorang rasul besar ini, dia katakan satu saat langit yang sekarang ini akan berlalu. Ketika saudara merenungkan, saudara mungkin berpikir, mungkin masih lama. Saya ingin katakan, ketika napasmu sudah satu-satu, namun sekali, ternyata hidupmu singkat di bumi ini. Bapak, Mama, Teo, Oma, semuanya ada tempat ini. Rasul yang luar biasa yang menuliskan bahwa langit yang sekarang dan bumi sekarang akan berlalu. Artinya tidak ada yang kekal di bumi ini. Saudara berjualan di sini untuk makan minum, untuk jasmani, tetapi saya katakan itu terbatas. Makanan yang sehat tidak bisa juga menjamin orang hidup itu kekal di bumi ini. Tidak ada. Yang kekal itu adalah di dalam kerajaan surga. Firman Tuhan katakan langit dan bumi yang baru. Artinya satu saat bumi ini akan berlalu dan selamanya. Mungkin engkau berpikir, bumi ini tidak akan berlalu, tapi ini perkataan firman Tuhan. Artinya Tuhan datang mengingatkan Bapak, Mama, Teo, Oma semua di tempat ini. Engkau mengingat bahwa bumi ini bukan tempat asal. Bumi ini bukan tempat tinggalmu. Satu saat engkau akan kembali ke tanah. Satu saat engkau akan meninggal. Tetapi orang yang percaya kepada Yesus, orang yang bersandar kepada Tuhan, orang yang berharap kepada Tuhan, dia akan berkumpul dengan Bapa di surga. Firman Tuhan katakan di sana tidak ada duka cita,
Di sana tidak ada air mata. Air mata dihapus dari mata mereka, duka cita akan berlalu. Bapak, Mama, Teo semua yang ada di tempat ini, firman Tuhan datang bagi saudara. Saudara mungkin merasa ini sesuatu yang baru. Kenapa pendeta ini khotbah di pasar? Karena Yesus, dia kasih contoh, dia memberitakan firman di pasar, bahkan di pinggir laut. Bapak, Mama, Teo semua yang ada di tempat ini, aku melihat kota yang kudus Yerusalem turun, artinya langit dan bumi ini. Dan firman Tuhan katakan suatu saat bumi ini digulung seperti kertas, dibuang ke dalam dapur api. Ada langit baru dan bumi baru. Dan orang yang berhak masuk kepada langit baru, bumi baru, kerajaan surga itu, pertama orang itu percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau engkau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, engkau boleh mungkin merasa saya punya banyak hal. Saya kaya raya, saya senang di bumi ini. Tapi saya katakan, engkau senang di bumi ini singkat. Singkat. Engkau jangan berkata saya uang banyak, saya hidup 500 tahun, tidak ada. Sekarang ini orang tidak ada sampai 500 tahun lagi. 80 pun sudah susah di zaman ini. Saya ingin katakan bagi saudara, bahwa orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, Tuhan siapkan ada langit baru, bumi baru. Itu kerajaan surga. Percaya. Yang kedua, firman Tuhan datang bagi saudara dan saya, orang yang siap masuk dalam kerajaan surga. Yang kedua, orang ini dia hidup di bumi ini. Firman Tuhan katakan, dia ini bukan pembunuh. Seorang pembunuh tidak masuk dalam kerajaan surga. Pembunuh, saudara, artinya orang yang menghilangkan nyawa. Yang kedua, orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Orang yang tidak berbuat jahat, nipu, dia tidak buat. Doa kami biarlah seluruh penjual, pedagang di tempat ini kita melakukan dengan jujur. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah membuat orang menjadi kaya. Engkau berjuang dengan mati-matian. Kalau Tuhan tidak berkatimu, maka uang kekayaan yang kau dapatkan jadi masalah buat ibu, keluarga, bahkan banyak orang. Jadi ciri kedua orang yang mendapatkan masuk dalam langit baru, bumi baru, kerajaan surga bersama Tuhan Yesus adalah orang itu jujur, tidak menipu. Saudara kekasih, kalau orang Kristen kalau menipu, itu bukan orang Kristen. Firman Tuhan datang bagi Mama Teo semua di tempat ini. Kalau engkau melakukan sesuatu dengan benar, maka Tuhan akan memberkatimu. Engkau berdagang mungkin dapatkan sedikit saja, mungkin satu hari 500 kah, atau 1 juta kah. Berkat yang sedikit itu kalau diberkati Tuhan akan bermakna bagi keluargamu, bahkan bermakna bagi banyak orang. Jadi orang yang akan masuk di dalam langit baru, bumi baru, kerajaan surga itu, yang kedua, dia hidupnya tidak menipu. Saudara kekasih, kesempatan pagi hari ini firman Tuhan datang bagi saudara. Mari dalam kehidupan kita merenungkan, apakah hari ini kita suka menipu orang? Kita belajar bertobat. Amin. Kita belajar bertobat. Ciri berikut orang itu hidupnya dia tuh tidak suka menyembah berhala, sihir. Menyembah berhala itu apa, saudara? Orang yang tidak mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Orang mungkin menganggap, oh saya orang kaya, saya tidak perlu berdoa. Engkau sedang membuat hidupmu berpisah dengan Tuhan Yesus. Engkau sedang membuat hidupmu, engkau jauh daripada Tuhan. Engkau sedang menciptakan di mana engkau sedang menuju kepada neraka. Karena firman Tuhan katakan, orang yang hidup dalam penyembahan berhala, sihir, dia tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan orang yang masuk dalam kerajaan surga adalah orang yang hidupnya bersandar. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Dia mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Setiap pagi dia bangun, dia berdoa, Tuhan tolong saya, berkati usaha saya, berkati suamiku, anakku, keluargaku. Kalau itu engkau lakukan setiap hari, engkau sedang melibatkan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ada bahasa roti bilang, tasene do, no manek mentulai.
Artinya setiap pagi kita berlutut di hadapan Tuhan. Orang yang berlutut di hadapan Tuhan, dia menyadari bahwa hidupnya itu singkat. Dia menyadari bumi ini bukan rumahnya. Bahkan dia punya kekayaan yang banyak sekalipun, itu bukan kekayaan, itu ditipu sementara saja. Saya ada di kota Jakarta sekian lama. Ada satu teman saya kaya raya. Ketika dia bangkrut, dia tinggalkan hutang sampai 35 miliar. Dia stres, mati muda, umur 49 tahun. Ternyata kekayaan tidak membuat orang nyaman, saudara. Dia salah kelola. Sifat yang salah, karakter yang buruk membuat dia bangkrut, meninggalkan hutang yang besar, 35 miliar, stres dan mati, saudara. Artinya dalam hidup kita ini, kalau hidup kita jadikan kekayaan menjadi penyembahan berhalamu, jadikan kehebatanmu menjadi Tuhanmu, jadikan kepintaranmu menjadi Tuhanmu, engkau sedang menciptakan masalah dalam hidup. Firman Tuhan datang bagi Bapak Mama, Tonte, Opa-Oma, semua yang ada di tempat. Tuhan taruhkan di hati saya bersama dengan teman-teman tim pelayanan. Bahkan sebentar ada hamba Tuhan dari Belanda, dia akan menyampaikan kebenaran firman. Orang Belanda mengasihi Pulau Rote. Apakah saudara Suelu Nusa Lote? Amin. Saudara Suelu Nusa Lote? Kalau saudara tidak mengasihi Pulau Rote, hidupmu itu tidak bermakna dengan baik. Hidupmu tidak menjadi teladan. Ciri yang berikut, orang yang tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga adalah orang itu hidup adalah penakut, saudara. Apa itu penakut? Di dalam hidupnya penuh dengan ketakutan. Dia berpikir, waduh, malam dia tidur, jangan-jangan motor saya hilang. Setiap hari, wah, jangan-jangan ini saya punya dagangan hilang, jangan-jangan uang saya di rekening hilang. Dia pikir setiap hari hidup dalam ketakutan, saudara. Itu sama dengan orang yang tidak percaya Yesus. Dia berpikir, jangan-jangan nanti anak saya buat jatuh ke jangan-jangan mobil saya tergores. Setiap kali hidup dalam ketakutan. Itu adalah orang yang tidak mempersiapkan hidupnya dalam masuk dalam kerajaan surga. Tapi orang yang masuk dalam kerajaan surga, ketakutan tidak mengendalikan hidupnya. Karena dia tahu ada Yesus Kristus Tuhan selalu beserta dalam hidupnya. Amin. Ada Tuhan yang menyertai kehidupannya. Bapak, Mama, Totel, semua yang ada pada kesempatan pagi hari ini. Saudara mungkin berpikir, kenapa ini Bapak Pendeta datang khotbah di pasar? Karena saya tahu ada banyak orang pasar di Rote pun tidak pernah ke gereja. Betul ke saudara? Apakah semua pedagang berbelanja di pasar di Dela semua tiap minggu ke gereja? Saya percaya banyak orang tidak ke gereja. Di kota Kupang saja saya bangun komunitas. Sudah 30 tahun tidak ke gereja. 30 tahun. Tapi dihadapi masalah, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong aku. Nah, bayangkan saudara, tidak pernah ke gereja. Bahkan alamat gereja pun dia sudah lupa. Dia lupa, saudara. Tapi dihadapi masalah dia minta Tuhan tolong, saudara. Kalau saudara, Tuhan Yesus kalau orang Rote, dia pasti usir saudara. Beta sudah dikenal lo. Jadi Bapak, Mama, Totel, semua yang ada di tempat ini, mari kita persiapkan hidup kita di dalam untuk masuk ke langit baru, bumi baru. Mungkin saudara berpikir, kenapa Bapak Pendeta bilang langit baru, bumi baru? Saudara nanti deh, ya mungkin bumi ini perlu berlalu di masa hidupmu. Tetapi kalau napasmu sudah satu-satu mau mati, engkau baru sadari ternyata bumi ini bukan tempat tinggal saya. Rumah orang yang percaya Yesus, rumah sebenarnya manusia di bumi ini adalah kerajaan surga. Tetapi orang yang hidup dalam ketakutan, orang yang hidup dalam penyembahan berhala, orang yang hidup dalam perzinahan, orang yang hidup dalam penipuan, dia tidak masuk dalam kerajaan surga, tapi masuk dalam neraka kekal selamanya. Di sana ada penderitaan kekal yang tidak pernah berubah. Sekali lagi, bumi ini bukan tempat tinggalmu. Tempat tinggalmu adalah kerajaan surga. Saudara dan saya hidup singkat di bumi ini. Mari persiapkan hidupmu untuk dalam kekekalan kerajaan surga. Saya ingin mendoakan saudara kebenaran firman Tuhan yang singkat yang saya bawakan. Saya percaya
sambil saudara ada di tempat dagangan, sambil berbelanja, tidak masalah. Saya ingin berdoakan saudara, mungkin ada yang sakit, asam urat kah, stroke kah, diabetes, lambung, ya darah tinggi kah. Saya ingin mendoakan saudara. Saya percaya Tuhan bekerja dengan tidak terbatas dimanapun engkau berada. Ketika engkau mengangkat hati kepada Yesus, saya percaya ada mujizat Tuhan terjadi. Saya ingin mendoakan saudara, biarlah kasih anugerah Tuhan. Saudara telah berada di tempat masing-masing. Apa berdoa dalam nama Yesus bagi seluruh pedagang pasar Dela di tempat ini, bagi seluruh pembelanja di tempat ini. Apa berdoa dalam nama Yesus, yang sakit disembuhkan Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang asam urat sembuh, lambung, darah tinggi, kolesterol, diabetes sembuh dalam nama Yesus. Apa berdoa dalam nama Yesus, Roh Kudus bekerja dengan luar biasa bagi pasar ini. Jangan dari tempat ini penipuan, jangan dari tempat ini penyembah berhala. Apa berdoa dalam nama Yesus, Tuhan menolong seluruh anak-anakmu yang ada di pasar ini. Roh Kudus bekerja dengan luar biasa di tempat ini. Dalam nama Yesus, yang belum percaya Yesus, belum membuka hati menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, dipercaya keselamatan kekal hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Apa berdoa dalam nama Yesus, bila damai surga, berkat Tuhan turun bagi pasar ini. Kirimkan pembelanja bagi pasar ini Tuhan, sehingga belanja hasil dagangan daripada anak. Berkati pengusaha pedagang di tempat ini, mereka yang menghadapi pergumulan ekonomi, Tuhan berkati agar dapat keluar dari masalah. Terlebih bawa mereka dekat dengan Tuhan, hidup dalam kebenaran, bukan menjadi orang penakut, bukan menjadi orang penyembah berhala, sihir, tetapi hidup dalam kebenaran, menamakan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan berkati pasar ini, pengelola pasar, pemerintah Rotendao, seluruh pengelola yang ada, berkati Tuhan. Berkati pedagang pembelanja yang ada di dalam nama Yesus. Apa berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sudah mulai kita bahasa manik mantulan PKB balakai. Karena kekuatan itu hanya ada dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin.